Selamat datang di tutorial yang ketiga. Dalam tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana menghasilkan tumpuan pada ANSYS Mechanical. Pada contoh berikut adalah kita gunakan part geometry shaft, di mana seharusnya shaft tersebut ditumpu dengan bearing pada permukaan ini dan ini. Seharusnya shaft pada bagian tubuh bagian sini rata seluruhnya. Namun untuk analisis kita modifikasi geometrinya dengan menambahkan permukaan ini dan ini. Kita pilih analysis setting. Pilihan tumpuan yang terdapat pada ANSYS bisa dilihat di sini. Untuk mewakili bearing kita bisa gunakan fixed support atau elastic support. Misalnya untuk fixed support kita pilih permukaan 2 tadi. Kemudian kita coba solve. Dihasilkan equivalent stress dan total deformation. Nah, seperti terlihat hasil menggunakan fixed support tidak terlalu cocok karena pada daerah yang ditumpu bearing akan mati, tidak ada deformasi sama sekali. Pilihan tumpuan yang lain adalah menggunakan elastic support. Pertama kita hapus dulu yang fixed support. Kita gunakan elastic support. Contohnya pada kedua permukaan kita pilih. Nah, kemudian elastic support ini kita dapat menentukan seberapa kaku tumpuan tersebut dengan mendefinisikan kekakuannya. Coba di sini perlu diperhatikan bahwa satuannya dalam Newton per milimeter persegi, kubik. Kita untuk mengubahnya dalam Newton per milimeter yang biasa digunakan untuk kekakuan, kita bisa kalikan dengan luas permukaan pada daerah yang dipilih. Kita coba solve. Dihasilkan deformasi dan stres. Nah, terlihat bahwa deformasi terbesar pada bagian ujung di belakang dan stres terbesar ada pada bagian leher. Di sini. Untuk memperjelas kita bisa potong. Kita bisa lihat bahwa peta deformasinya seperti ini. Bagian leher terbesar ada di bagian bearing depan. Untuk ANSYS keluaran 2015 terdapat fasilitas khusus pada bagian, kita klik dulu bagian model, kemudian bagian connection ini terdapat fasilitas sambungan bearing. Nah, bearing ini dengan menggunakan fasilitas ini kita bisa menentukan kekakuan untuk bearing tersebut. Nilainya terdiri dari K11, K22, dan seterusnya. Kemudian kita juga tentukan bidang rotasi dan posisi tempat dia bertumbuh. Pengertian dari K11 dan K22 dapat dilihat dari ANSYS Help. K11 dan K22 itu merupakan kekakuan arah longitudinal yang saling tegak lurus. Untuk analisis frekuensi mungkin kita juga perlu mendefinisikan C, yaitu damping ratio. Contohnya kita berikan kekakuan 100 seperti yang elastik tadi.
untuk K11 dan K22. Terus kemudian bidang berputarnya seperti pada di sini bidang putarnya X dan Y. Kemudian tempat bearingnya ada di bagian sini. Kita apply. Kemudian kita duplicate saja untuk bagian yang kedua pada permukaan yang ini. Sudah terdapat 2 bearing yang menempuh permukaan ini. Kita coba solve. Dihasilkan deformasi dan stres. Nah, kita lihat polanya sama dengan yang tadi. Kita cuma mengganti elastic support dengan tumpuan bearing. Perlu diperhatikan bahwa untuk bearing itu bekerja pada satu titik tertentu di mana kita definisikan posisinya. Namun, di sini di posisi X, Y, dan Z. Sedangkan untuk tumpuan elastik itu bekerja pada keseluruhan permukaan. Nah, pilihan tumpuan terakhir untuk merepresentasikan bearing kita dapat gunakan spring. Nah, spring ini sebenarnya mirip dengan bearing, cuman hanya pada satu arah tertentu. Jadi kita definisikan seperti biasa kakakuannya, misalnya 100. Terus kemudian scope-nya ini menunjukkan di mana spring itu menempel. Kita tentukan body ke ground. Jadi shaft bertumbuh pada ground. Kemudian ada 2 bagian menentukan posisi, reference dan mobile. Mobile untuk reference itu kita posisikan X100, kemudian Z44. Itu menunjukkan posisi bearing pertama. Kemudian untuk mobile itu menentukan di mana spring nempel. Kita klik saja bagian ini, apply. Nah, terbentuk spring pada permukaan ini menempel dengan ground di sini. Kita copy saja, duplicate untuk bearing yang belakang. Langsung apply dan kita edit posisinya untuk menumpuk ground di posisi 154. Dihasilkan 2 spring yang merepresentasikan bearing. Kita coba solve. Nah, dihasilkan hasil yang mirip dengan stres terbesar pada bearing pertama pada daerah ini dan deformasi terbesar pada ujung shaft. Demikian tutorial mengenai pemilihan tumpuan untuk analisis yang terkait dengan bearing. Terima kasih. Semoga bermanfaat.